Selamat datang di Sanggahan. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup fundamental yang muncul dari materi yang kita kaji. Apakah pola pikir atau mindset yang kuat itu sebetulnya sebuah hak istimewa yang diwariskan atau sesuatu yang bisa dipilih dan dikendalikan oleh siapa saja? Betul. Materi kita menyoroti kisah-kisah yang sangat kontras kan? Ada individu yang mengatasi kesulitan luar biasa, sementara di sisi lain ada yang punya segala keuntungan tapi justru gagal total. Ini memicu perdebatan sengit tentang dari mana sebenarnya asal-usul ketangguhan mental itu. Nah, disinilah posisi kita akan berbeda. Saya akan berargumen bahwa pola pikir pada dasarnya adalah bentuk hak istimewa psikologis yang sangat dibentuk oleh pengalaman-pengalaman awal yang berada di luar kendali kita. Yang justru bukan hak istimewa. Sebaliknya, itu adalah alat paling demokratis yang tersedia bagi semua orang untuk membentuk nasib mereka sendiri, terlepas dari titik awal mereka. Oke, izinkan saya memulai. Bagi saya, memandang pola pikir itu sama seperti memandang hak istimewa finansial. Ini bukan sesuatu yang kita pilih secara sadar saat kita lahir. Pola pikir kita dibentuk oleh pengasuhan, lingkungan, bahkan mungkin biologi kita. Coba kita lihat contoh paling ekstrim dari materi kita. Kisah seorang pria yang masa kecilnya sangat miskin sampai harus mencuri makanan. Tapi di dalam kepalanya, dia punya keyakinan absolut bahwa suatu hari nanti dia akan jadi jutawan. Pertanyaannya, keyakinan seperti itu datang dari mana? Itu tidak muncul dari ruang hampa kan? Itu adalah produk dari semacam, hak istimewa psikologis yang tidak terlihat. Mungkin dia punya orang tua yang, meskipun miskin, menanamkan kepercayaan diri tanpa batas. Inti argumen saya adalah mengapa dua orang dalam situasi yang sama persis bisa menghasilkan nasib yang berbeda drastis. Jawabannya, bagi saya, terletak pada hak istimewa pola pikir yang mereka bawa sejak awal. Fondasi mental mereka udah berbeda. Nah, disitulah saya tidak setuju. Menyebut pola pikir sebagai hak istimewa, menurut saya adalah penyederhanaan yang berbahaya. Karena itu seolah-olah menghilangkan agensi atau kekuatan individu. Materi kita justru penuh dengan contoh yang membantah gagasan itu. Ada banyak sekali kisah orang yang bangkit dari kemiskinan atau kekerasan yang parah justru karena kekuatan pikiran mereka. Ingat cerita tentang seorang ibu yang mengajarkan anaknya, kamu boleh jadi apa saja di dunia ini, kecuali jadi korban. Itu adalah penanaman pola pikir yang aktif, sebuah pilihan di tengah situasi yang sulit. Sebaliknya, kita semua kenal atau pernah dengar cerita orang yang punya segalanya, uang, pendidikan, koneksi, tapi hidupnya berantakan karena pola pikir yang salah, yang merasa berhak atas segalanya atau yang gampang menyerah. Ini membuktikan bahwa pola pikir adalah satu-satunya benteng pertahanan yang benar-benar kita miliki dan bisa kita kendalikan. Itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang bisa dan harus kita latih setiap hari. Tidak peduli seberapa buruk keadaan awal kita. Saya paham argumen Anda. Tapi coba kita gali lebih dalam. Materi kita sendiri mendukung gagasan yang saya sampaikan. Di situ dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa why kita yang didefinisikan sebagai tujuan inti atau alasan fundamental keberadaan kita sepenuhnya terbentuk pada masa remaja akhir berdasarkan cara kita dibesarkan. Jika fondasi psikologis paling dasar ini ditentukan oleh pengasuhan, sesuatu yang jelas berada di luar kendali kita sebagai anak-anak, maka secara definisi, pola pikir yang dihasilkan adalah produk dari keadaan. Dan kalau kita mendapat produk keadaan yang menguntungkan, ya itulah inti dari sebuah hak istimewa. Oke, itu poin yang menarik. Tapi cara saya membaca bagian yang sama itu berbeda. Ya, pengasuhan berpengaruh, tapi tidak selalu dengan cara yang lurus. Mari kita kembali ke contoh lain yang sangat kuat dari materi kita. Kisah seorang wanita yang justru menjadi pelindung bagi orang lain karena masa kecilnya yang traumatis dengan ayah yang kasar. Pengalaman mengerikan itu membentuk dia menjadi pribadi yang sangat protektif. Ini membuktikan bahwa pola pikir yang kuat dan positif tidak harus datang dari masa kecil yang beruntung atau istimewa. Kemampuan untuk mengambil pengalaman paling buruk sekalipun dan membentuk makna positif darinya, itulah yang menurut saya kemampuan universal manusia. Itu bukan hak istimewa. Itu adalah pilihan interpretasi. Itu universal, tapi materi kita juga menyoroti bahwa hampir setiap orang sukses yang mereka profilkan punya setidaknya satu orang yang percaya pada mereka. Bisa jadi itu pelatih, guru, atau anggota keluarga. Kehadiran satu orang ini bukan hal yang biasa loh. Itu sendiri adalah sebuah bentuk keberuntungan atau hak istimewa yang luar biasa. Tidak semua orang punya akses ke mentor yang suportif, apalagi mereka yang tumbuh di lingkungan yang secara konsisten negatif dan toksik. Memiliki satu orang itu bisa jadi garis tipis yang membedakan antara harapan dan keputusasaan. Tunggu dulu,
Saya rasa disitulah inti perbedaan kita. Anda menyebutnya hak istimewa, saya melihatnya sebagai bukti kebutuhan mendasar manusia akan koneksi. Ingat cerita teman penulisnya yang punya masa kecil mengerikan menemukan neneknya dibunuh, tapi kemudian diselamatkan oleh seorang pelatih basket yang melihat potensinya. Itu bukan tentang dia dilahirkan dalam keadaan istimewa, itu tentang kemampuan manusia untuk mencari atau setidaknya terbuka untuk menemukan dukungan bahkan jika itu hanya dari satu orang. Ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir seringkali dipicu oleh sebuah hubungan, dan itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan oleh siapa saja. Itu bagian dari agensi, bukan sekedar undian nasib. Tapi pertanyaan saya, kemampuan untuk terbuka pada koneksi itu sendiri datang dari mana? Bukankah itu juga dibentuk oleh pengalaman awal? Kalau seseorang sejak kecil diajarkan oleh lingkungannya untuk tidak pernah mempercayai siapapun, maka mencari koneksi atau terbuka pada bantuan itu bukan hal yang mudah. Itu menjadi sebuah rintangan psikologis yang sangat besar. Jadi bahkan kemampuan untuk menerima bantuan itu sendiri bisa jadi merupakan buah dari hak istimewa karena pernah merasakan hubungan yang aman di masa lalu. Saya akui itu bisa jadi lebih sulit bagi sebagian orang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Justru disitulah letak kekuatannya. Materi kita juga penuh dengan contoh di mana orang-orang yang paling terisolasi dan terluka pada titik terendahnya akhirnya membuat sebuah lompatan keyakinan, memilih untuk percaya pada satu orang atau satu program. Itu adalah pilihan sadar yang heroik. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka memutuskan untuk bertindak melawan program masa lalu. Itu adalah puncak dari agensi personal. Memberikan nasihat seperti ubah saja pola pikirmu atau ambil saja pilihan untuk percaya adalah nasihat yang seringkali datang dari posisi yang memiliki hak istimewa. Materi kita secara eksplisit menyatakan bahwa pola pikir itu adalah hak istimewa dan jika kita tidak menyadarinya, kita akan memberikan nasihat dari tempat yang tidak memahami perjuangan orang lain. Mudah sekali berbicara tentang kendali dan pilihan ketika otak Anda mungkin sudah terprogram untuk sukses melalui pengasuhan dan lingkungan yang mendukung. Ini mengabaikan adanya hambatan nyata. Hambatan seperti apa yang Anda maksud? Hambatan neurobiologis dan psikologis. Ini bukan cuma soal kemauan. Materi kita kan sedikit menyinggung bagaimana trauma masa kecil secara harfiah bisa mengubah sirkuit di otak, terutama yang mengatur respons terhadap stres dan rasa takut. Ini membuat berpikir positif secara fisik lebih sulit bagi sebagian orang. Jadi, saat kita mengatakan itu pilihan, kita mungkin secara tidak sadar mengabaikan fakta bahwa bagi sebagian orang, pilihan itu terasa kayak mendaki gunung yang sangat terjal, sementara bagi yang lain hanya seperti melompati genangan air. Itu hambatan biologis, bukan kelemahan karakter. Saya setuju sekali bahwa ada hambatan biologis, itu fakta. Tapi bagi saya, itu bukan vonis mati. Justru disitulah argumen saya tentang pilihan menjadi semakin penting. Dengan menyadari adanya hambatan itu, kita bisa memilih alat yang tepat untuk mengatasinya. Materi kita juga membahas ini kan, tentang terapi, meditasi, atau bahkan program 12 langkah. Mengakui adanya gunung yang harus didaki bukan berarti kita menyerah dan tinggal di kaki gunung. Itu justru langkah pertama untuk memilih rute pendakian dan peralatan yang tepat. Disitulah agensi kita berperan. Argumen utama saya adalah kendali atas pikiran kita adalah satu-satunya kedaulatan sejati yang kita miliki. Mengkategorikannya sebagai hak istimewa secara berbahaya, menghilangkan tanggung jawab pribadi. Narasi itu bisa menyeratkan bahwa mereka yang gagal adalah korban pasif dari kekurangan hak istimewa, alih-alih memberdayakan mereka untuk melihat bahwa mereka punya alat untuk mengubah hidup mereka. Saya tidak mengatakan kita harus menghilangkan tanggung jawab pribadi, tentu tidak. Tapi kita perlu mengakui bahwa garis start setiap orang itu berbeda, dan beberapa orang membawa beban yang jauh lebih berat. Mengakui pola pikir sebagai hak istimewa bukan untuk menciptakan alasan, tapi untuk menumbuhkan empati. Ini membantu kita memahami mengapa beberapa orang harus berjuang jauh lebih keras. Ini juga membuat kita lebih berhati-hati dalam memberikan nasihat. Daripada hanya bilang, ayo semangat. Kita mungkin akan lebih berpikir, apa dukungan nyata yang dibutuhkan orang ini agar dia bisa mengakses pilihan untuk mengubah pola pikirnya. Akses ke alat-alat yang Anda sebutkan tadi, terapi, waktu untuk meditasi, bukankah itu juga seringkali merupakan hak istimewa? Lingkaran ini terus berlanjut. Saya rasa disitulah letak perbedaannya. Anda melihat lingkaran yang membatasi, saya melihat titik masuk untuk intervensi. Ya, mungkin akses ke terapi itu sulit, tapi pola pikir untuk tidak pernah menyerah mencari solusi, untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin, itulah yang harus datang dari dalam. Itulah satu-satunya hal yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh siapapun.
Jika kita mengatakan bahwa bahkan kemauan untuk berubah itu sendiri adalah produk dari hak istimewa, maka kita benar-benar tidak memberikan harapan apapun kepada mereka yang paling membutuhkannya. Kita pada dasarnya mengatakan, maaf, Anda tidak beruntung sejak awal. Saya menolak pandangan deterministik seperti itu. Baiklah, saya rasa posisi kita sudah cukup jelas. Bagi saya, tidak bisa dipungkiri bahwa pola pikir kita sangat dibentuk oleh faktor-faktor di luar kendali langsung kita. Pengasuhan, pengalaman awal, lingkungan. Mengakui hal ini sebagai bentuk hak istimewa memungkinkan kita untuk memiliki empati yang lebih besar. Ini bukan tentang menghilangkan tanggung jawab, tetapi tentang mengakui bahwa medan pertempuran setiap orang tidak sama, dan beberapa orang memulai dengan persenjataan yang lebih sedikit. Dan bagi saya, meskipun pengalaman memang membentuk kita, kemampuan untuk mengendalikan respons dan pola pikir kita terhadap pengalaman itu tetap menjadi kekuatan universal yang bisa diakses oleh semua orang. Memandangnya sebagai pilihan bukan hak istimewa adalah pesan pemberdayaan yang sesungguhnya. Pesannya bukanlah keadaanmu tidak penting, tapi responsmu terhadap keadaan adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya milikmu. Itulah kekuatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Pada akhirnya, perdebatan ini menyoroti ketegangan klasik antara pengaruh keadaan dan kekuatan agensi individu. Tepat sekali. Materi ini menunjukkan bahwa mungkin ini bukan pertanyaan atau, melainkan dan. Keadaan mungkin memberi kita kartu awal dalam hidup. Ada yang bagus, ada yang buruk. Mengakui itu adalah penting, tapi pada akhirnya kita sendirilah yang memutuskan bagaimana cara memainkan kartu tersebut. Dan jelas, masih banyak yang bisa digali lebih dalam dari materi ini.